Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan wa Tawakkil 'alallah SHMM, dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan juga yang saya hormati Kaprodi Ilmu Tasawuf Bapak Ramdan Wagianto, dan juga yang saya hormati yang sudah membimbing kami dalam berjalannya proposal skripsi ini, yakni kedua dosen pembimbing kami, yakni dosen pertama yakni Bapak Imam Syafi'i MH, dan juga Bapak Syekhul Islam MKom. Di sini kami ingin melaksanakan seminar proposal, yang mana hal ini kami akan mempresentasikan dari beberapa yang sudah kami rangkum dari proposal skripsi kami, yakni yang berjudul Etika Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Tasawuf, Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Said Nursi. Jadi di sini penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa dalam Islam, politik ini tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan etika dan moralitas. Dalam pandangan tokoh seperti Abu Hamid Al-Ghazali, kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara spiritual. Sementara Said Nursi sendiri menegaskan bahwa krisis politik modern terjadi karena hilangnya iman dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana tasawuf dapat menjadi dasar etika kepemimpinan politik melalui studi komparatif kedua tokoh tersebut. Terus di slide selanjutnya, yakni masalah utama. Yang pertama, banyak pemimpin yang tidak jujur. Dan fenomena pemimpin ketidakjujurannya pemimpin dalam pemimpin, ini menunjukkan krisis moral dalam perspektif sosiologi. Kondisi ini mencerminkan disfungsi nilai sosial sebagaimana dijelaskan oleh Emil Durkheim, bahwa moralitas adalah perekat utama stabilitas masyarakat. Terus yang selanjutnya, masalah utamanya ialah kekuasaan sering disalahgunakan. Sebagian pemimpin pada negara kita, Indonesia, itu sering menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi ketika kekuasaan dilepaskan dari nilai etika. Akan tetapi, kekuasaan ketika sudah memiliki dasar moral dan etika, itu tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Max Weber menjelaskan bahwa rasionalitas politik modern sering mengabaikan nilai spiritual, sehingga kekuasaan menjadi sekadar instrumen dominasi. Terus yang ketiga, yakni moral dalam politik mulai hilang. Ini yang paling penting. Jadi krisis moral ini memperlihatkan adanya sekularisasi nilai, di mana politik dipisahkan dari agama. Padahal antara politik dan agama itu harus selaras beriringan. Padahal dalam Islam, etika dalam fondasi utama kepemimpinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, itu disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kita menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Seperti itu. Terus yang slide ketiga, ini mengenai tentang solusi dan yang ditawarkan kita, yakni tasawuf yang pertama, sebagai pembinaan hati dan akhlak. Dalam tradisi Islam, tasawuf ini berfungsi sebagai proses tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa akhlak adalah kondisi jiwa yang melahirkan tindakan secara spontan. Jadi kalau guru kami itu mengatakan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, akan tetapi masih dipikirkan terlebih dahulu, itu bukanlah akhlak. Akan tetapi akhlak itu muncul dari spontanitas kita sendiri. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhal jasadu saluhal jasaduhum, wa idza fasadal jasadu fasadal jasaduhum. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, yang mana ketika darah itu kotor, maka akan kotor semuanya. Begitupun sebaliknya, ketika darah itu baik, maka baiklah seluruh darahnya. Terus yang ketiga yaitu
solusi yang kami paparkan, ya ini ikhlas. Keikhlasan ini sudah menjadi kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi sebagai ibadah. Jadi kalau pemimpin itu sudah ikhlas, itu tidak akan berpikir terhadap embel-embel yang akan didapatkan seorang pemimpin, akan tetapi hanya memikirkan terhadap keadilan yang diperoleh oleh masyarakat yang ia pimpin. Terus yang ketiga itu ada amanah. Amanah ini merupakan prinsip utama kepemimpinan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban menunaikan amanah. Ya. Terus yang terakhir itu ada tanggung jawab. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap kalian yang memimpin itu akan dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya kalian. Kullukum raqib wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terus di slide yang keempat itu ada pastikan bertanya-tanya, kenapa kok harus dua tokoh ini antara Said Nursi dan Imam Ghazali? Ya. Karena Imam Ghazali ini merupakan tokoh klasik dan juga Imam Ghazali ini hidup pada abad ke-11 dan mewakili tasawuf klasik yang menekankan etika individu khususnya pemimpin. Sedangkan Said Nursi ini merupakan tokoh modern. Said Nursi ini hidup di era modern dan menghadapi sekularisasi Turki sehingga fokus pada kebangkitan iman masyarakat. Terus yang ke slide selanjutnya, yakni fokus penelitian. Fokus penelitian kami di sini adalah kepada pemikiran Al-Ghazali. Fokus pada etika kepemimpinan berbasis tazkiyatun nufus dan pengendalian nafsu. Sedangkan pemikiran Said Nursi ini fokus pada pembentukan moral masyarakat melalui iman dan pendidikan. Terus yang perbandingannya di sini antara keduanya itu yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Jadi perbandingan antara penelitian kami dan penelitian yang lain. Jadi sebelumnya tidak ada penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif seperti itu. Akan tetapi penelitian kita itu menggunakan studi komparatif. Terus slide yang keenam itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bersifat analitis dan juga komparatif, yaitu tidak hanya memahami teori tetapi juga membandingkan dan menemukan relevansi. Hal ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif interpretatif. Ya. Terus yang slide yang ke-8 itu membahas tentang mengenai pemikiran Al-Ghazali. Ya. Yang pertama itu fokusnya Imam Ghazali itu fokusnya terhadap pengendalian nafsu. Ya. Artinya apa? Imam Ghazali itu fokus terhadap kepribadian pemimpinnya itu sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua, itu fokusnya terhadap akhlak yang baik. Ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pemimpin itu harus memiliki sifat yang mulia, adil, jujur, dan juga bijaksana. Seperti itu. Terus yang terakhir, itu takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesadaran spiritual ini menjadi kontrol utama dalam penggunaan kekuasaan. Seperti itu. Dan juga ketika orang sudah memiliki ketakwaan yang cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia enggan untuk melakukan dosa. Terus yang terakhir, yang slide ke-9 itu ada inti pemikiran Said Nursi, yang mana fokusnya Said Nursi itu terhadap masyarakat yang ia pimpin. Jadi perbaikannya itu melalui imannya masyarakat. Said Nursi ini menjelaskan bahwa kekuatan besar itu adalah iman. Terus yang kedua itu di pendidikan, yang mana disebutkan bahwa perubahan sosial itu harus dimulai dari pendidikan moral dan spiritual, seperti itu. Dan juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kullukum raqin wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terus pada yang terakhir itu ada moral umat. Kalau pemimpinnya sudah bagus, akan tetapi masyarakatnya itu belum baik moralnya, ya percuma sudah, seperti itu. Terus yang slide yang terakhir, yang ke-10 ya, itu ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan konstruksionisme sosial, bahwa realitas sosial dibentuk oleh konteks sejarah. Terus Al-Ghazali ini fokusnya itu terhadap pribadi pemimpinnya, akan tetapi fokusnya Said Nursi itu
terhadap masyarakat yang ia pimpin. Tanpa moral yang baik dari masyarakat, itu tidak akan sukses kepemimpinan yang adilnya. Terus yang terakhir itu ada kesimpulannya. Kita menyimpulkan bahwa tasawuf ini tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga sebagai teori etika politik. Dan kedua tokoh ini saling melengkapi satu sama lain. Satu memperbaiki pemimpin, terus yang Said Nursi ini memperbaiki moral masyarakatnya. Jadi, terus metode penelitian kami, ya ini menggunakan yang pertama kualitatif, terus yang kedua library research, terus yang ketiga ini analisis pemikiran antara Imam Ghazali dan juga Said Nursi, seperti itu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Menurut Leksi Melum, penelitian kualitatif ini bertujuan memahami makna secara mendalam, seperti itu. Terus penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi dalam pengembangan etika kepemimpinan politik Islam berbasis tasawuf, terutama dalam menjawab krisis moral di era modern. Demikian pemaparan kami atas nama Muhammad Asrori, mahasiswa Prodi Ilmu Tasawuf Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.